Halo, perkenalkan nama saya Panji Gunawan Prasetyo dengan NIM 1914211. Nama saya Tabiin Atia Madani, NIM 2214280. Saya Fauzan Aziman dengan NIM 1914284. Saya Santi Septiani, NIM 2214-2001. Nama saya Lediat Maja Putra, NIM 221420059. Nama saya Sifa Ulwalidain, NIM 2214-20018. Saya Didi Prayedi, NIM 2214-212. Eksekusi pemecatan para ASN terpidana korupsi. Kasus korupsi harus segera diberhentikan secara tidak hormat. Pemecatan ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi sah dan konstitusional. Semua daerah sudah diduga dan yakin PKN juga turun komunitas dan Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara. Sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio, dalam bahasa Inggris adalah corruption atau korup, dalam bahasa Prancis disebut corruption, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan korupsi. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok, memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Bentuk-bentuk perbuatan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dipetakan ke dalam 30 bentuk yang dikelompokkan lagi menjadi 7 jenis, yaitu penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap-menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian keuangan negara. Bahaya korupsi bagi masyarakat dan individu. Menurut fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwasannya korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial serta kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang sangat tajam di antara kelompok sosial serta individu, baik hasil pendapatan, prestis, kekuasaan, dan lain-lain. Nah, korupsi juga membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. Menurut Theobald, menyatakan bahwasannya korupsi menimbulkan iklim ketamakan, dan sinisme. Menurut Chandra Mafazar, menyatakan bahwasannya korupsi menyebabkan sikap individu yang menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan memikirkan tentang dirinya sendiri semata-mata. Bahaya korupsi terhadap generasi muda. Salah satu efek negatif paling berbahaya dari korupsi pada jangka waktu panjang ialah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat, korupsi sudah menjadi makanan sehari-hari. Anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang antisosial. Selanjutnya, mereka menganggap bahwa korupsi itu adalah suatu hal yang biasa atau bahkan budaya. Sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika demikian keadaan generasi muda suatu bangsa, bisa dipastikan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitim di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut. Akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang dapat meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politis, dan lain-lain dapat menyebabkan rusaknya demokrasi. Karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasaan korup akan menggunakan kekerasan, otoriter, atau menyebabkan korupsi yang lebih luas lagi di masyarakat. Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintah yang tidak terhormat seperti yang terjadi di Indonesia.
Bahaya korupsi bagi ekonomi bangsa. Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan syarat dengan unsur-unsur korupsi dalam kurung penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksanaan proyek, penggelapan dalam pelaksanaan dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Penelitian empirik oleh Transparency International menunjukkan bahwa korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negara maupun negeri, karena para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi, dalam kurung seperti untuk penyuapan pejabat agar dapat izin, biaya keamanan kepada pihak keamanan agar investasinya aman, dan lain-lain biaya yang tidak diperlukan. Sejak tahun 1997, investor dari negara-negara maju dalam kurung seperti Amerika, Inggris, dan lain-lain cenderung lebih suka menginvestasikan dananya dalam bentuk yang tingkat korupsinya terkecil. Bahaya korupsi bagi birokrasi. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikunjungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang nasional, efisien, dan kualitas akan tidak pernah berlaksana. Kualitas tergantung pasti sangat jelek dan mengecewakan politik. Hanya orang yang berpunya saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini tidak menyebabkan kerasnya sosial. Stop korupsi.